Well, miss, I guess I'll be on my way now. You just give me a... Balik lagi bersama gue Egi di Gaya Otomotif. Hari ini spesial banget. Gue mau nge-review suatu skuter yang menurut gue ya luar biasa lah ya. Bagi yang belum subscribe dulu, dan bagi yang belum follow Gaya Otomotif, follow Instagram kita di Gaya Otomotif. Sebelumnya bumper dulu. Halo Mom, balik lagi bersama gue di Gaya Otomotif ya kan. Sejak kemarin video vlog gue yang tentang Vespa Sprint 150, gue mau ngucapin terima kasih karena gue gak nyangka banyak yang like dan banyak yang nonton juga ya kan. Nah sebenarnya gue bikin channel itu gue mau nge-review sepeda lagi, skuter atau motor yang gue suka. Nah sekarang hari ini gue mau nge-review Lambretta V200. Nah ini gue nyari ini lama ya, ternyata ada yang punya warna merah lagi. Terus gue minta minjem untuk nge-review dan dia memperbolehkan. Kebetulan juga dia baru ngangkat Lambretta ini. Nah jujur nih, curhat dikit. Sebenarnya kalau ditanya gue lebih menyukai Vespa atau Lambretta, ya jelas Lambretta lah ya. Ini dari desain dia benang merahnya masih mirip-mirip dari Lambretta yang klasik yang dulu ya. Dan secara branding juga lawannya Vespa tuh menurut gua Lambretta. Dan dia jarang yang make ya. Lambretta tuh bener-bener jarang yang make. Kalau Vespa kan ya tahu sendiri ya, sekarang bocah-bocah ember ya udah banyak yang make, udah terlalu banyak yang make gitu. Sebenarnya kalau ditanya, gue lebih menyukai V200 ini. Dan sebenarnya juga hati kepengen, tapi harga udah gelap ya. Temen gue ngangkat ini juga naik sekitar 9 juta dari harga dulu launching. Ya dibela-belain ya. Emang ini sih bukan buat kaum mending, karena juga ya daripada beli ini mending beli Vespa, daripada beli ini mending beli Matic atau apalah. Tapi yuk kita review bareng-bareng Vespa lagi, Lambretta V200. Oke, kita mulai dari bodi ya. Jadi bodinya Lambretta itu dia memakai sistem modular. Artinya modular itu adalah menurut gue sih kebalikannya dari monocoque yang dipakai oleh Vespa ya. Jadi kalau Lambretta misalnya ini bahannya plastik ya. Kalau di Vespa kan bagian ini itu adalah besi atau baja ringan atau apalah. Modular itu dari belakang sampai depan itu di sini doang yang besi. Oh besi, sini besi. Nah ini plastik nih. Ini plastik nih. Jadi di dalamnya ini ada besi juga sampai depan. Nah ini besi nih. Ini plastik besi. Plastik ya. Jadi di sini doang nih. Nah besi. Di lainnya tuh udah ya elah plastik semua. Plastik. Terus ya ini juga plastik. Plastik gitu. Jadi yang dikeluarin sama distributor resminya dulu itu ada dua ya, 125, V125 dan V200. Sebenarnya ini juga bukan murni cc-nya 200, tapi ini cc-nya itu cuman 168, 69. Kenapa nggak dibikin 170 atau 175? Gue nggak ngerti ya. Langsung naik ke 200. Sebenarnya itu agak berbohong banyak menurut gua. Terus dari segi depan dia shocknya dua ya, nggak kayak Vespa. Terus dari belakang juga dia udah double shock. Kalau misalnya 125 itu masih monoshock ya. Dia lebih nyaman, lebih apa ya? Lebih dari segi shock ya, lebih nyaman.
daripada monoshock yang dipakai sama Vespa atau di bawahnya V125. Untuk pengereman dia memakai cakram depan belakang, lampu udah full LED. Ini di depan ya. Depan ini nanti gua ambil footage-nya. Ada bacaan Lambretta gede ya. Jumawa banget gitu ya kan. Mentang-mentang dia yang beli motor ini tuh sebenarnya beli brand banget gitu. Terus di depan ada bacaan V200 spesial, plastik, emblem plastik. Sen depan samping kiri kanan udah LED. Ini depan ada kayak angin masuk ya, dari apa biar lebih klasik gitu desainnya. Terus untuk odometer nih, odometer ini menurut gua agak aneh, gua belum terbiasa ya. Ada bacaan apa tadi itu? Bentar. Jadi kalau kita nyalain kontak satu sekali ada good evening, anjay, kadang good afternoon, ya kan disambut kita. Tapi menurut gue sih ini masih kayak kalkulator ya, cuman nggak kayak Jepangan kayaknya lebih bagus deh. Tapi speedometernya tuh di atas, jadi karena saking jauhnya mata gue senangnya ngeliat ini, nggak ngeliat speedometer gitu. Di sini ada odo, trip, ada satuan volt, jam, sama bensin. Nah bagus sih. Daripada Vespa, tapi Vespa yang dulu ya kayak LX ini menurut gua lebih bagus. Ini udah ABS juga, injeksi ada juga. Terus kita kesini, nah ini nih, ini plastiknya menurut gua kurang banget ya. Ini plastik, bahan plastiknya nih, ini sini ada facing, lampu jauh, lampu dekat, di sini tombol kanan kiri. Nah lucunya kalau gue belok nih, tuh suara nggak penting banget sih ya. Kanan kiri juga tuh. Di sini klakson. Oke. Nah, di sini gua nggak tahu apa nih. Bagi om di rumah yang tahu, ini kosong ini nih. Mungkin buat nos kali. Terus spontan ya kan. Dikosongin. Ini set untuk menu di sini. Terus ini engine start. Ke bawah nih. Kalau kita ngunci ya, itu paling kiri. Ini kiri buat buka juga jok. Terus misalnya ke kanan itu buat buka bagasi. Bagasinya sendiri kanan kiri ya. Ini buat naruh apa juga, naruhnya kecil, nggak dikasih bahan karet. Di sini ada untuk ngecas HP. Kalau ngecas HP juga bahaya sih, mending jangan ngecas di sini karena akan bunyi ngerusak casing HP. Terus di sini ada kunci lagi apa namanya buat on off gitu, biar buat maling ya. Kalau misalnya Vespa kan dia memakai sistem apa namanya yang dikuncinya dan nggak bakal bisa nyala tanpa kunci ya. Kalau ini dia manual ya, kuncinya tuh di bawah gitu. Tutup. Set, sekarang kita ke bagasi, dibuka. Nah ini keren sih menurut gua. Material bahan yang dipilih untuk bikin juga keren. Kalau Vespa di sini tuh udah plastik banget. Di sini ada bacaan Lambretta. Bener-bener detailnya diperhatiin, dari kulitnya juga, pemasangan jok kulit ke joknya juga bagus. Tuh, bener-bener bagus lah. Dan bagasi nih, embernya. Tuh, itu mesinnya ya. Ntar disut ya. Ini joknya lebih besar daripada Vespa. Ya. Kayaknya helm full face juga muat. Tadi gue isi half face aja masih banyak ruang. Terus tutup bensinnya nih agak aneh ya. Jadi dia dikasih congkilan. Tuh, baru diputer. Gitu. Nah, behelnya itu ngumpet ya. Gue nggak ngerti kenapa dipasang behel ngumpet. Padahal behelnya bagus banget. Sini bacaan Lambretta, bahannya juga solid, besi. Cuman kalau ditutup, nah, nggak kelihatan. Jadi apa fungsinya ini? Ya kan? Tuh, behelnya malu-malu di dalam. Oke, untuk joknya gue rasain dia lebih keras daripada Vespa, tapi untuk shocknya dia lebih lembut dari Vespa. Dulu, dah sobat ini. Nah, maaf ya bro. Oke. Nah sekarang kita ke belakang. Tadi shock udah dual shock ya. Di sini lampunya seksi banget. Ini lampu yang memang
Vespa susah nandingin nih, gua akuin. Bawaan standarnya udah bagus banget, LED begini ya. Teriak banget. Di sini juga ada bacaan lagi, Lambretta, ke bawahnya mata kucing. Sebenarnya Lambretta ini tuh ada 3 ya, kalau nggak salah tuh G, V, dan X. Satu-satunya lampu yang beda itu di kelas X ya, cuman nggak masuk sini karena distributornya bermasalah. Jadi cuman keluar di luar negeri ya. X itu lampunya sampai bawah, dia lebih modern, lebih keker, dan dia itu 320 cc, gede banget. Menurut gue paling seksi tuh X ya, lebih modern gitu. Karena ini juga mau gimana juga namanya modern scooter ya. Untuk permesinan balik lagi ini masih CVT, dan katanya itu Lambretta itu sudah kerjasama sama SCM ya. SCM juga nggak main-main kalau bikin transmisi matic tuh emang the best ya. Dari sisi ini sih CVT-nya nggak terlalu besar banget, nunjukin 200 cc. Sama filter angin juga nggak sebesar Vespa, tapi ini gua akuin tadi gua kendarain memang bener-bener 170 cc atau 200 lah disebutnya. Dan standar simple, ada standar samping, bawah, udah ya kan. Terus kenapa juga ini dibeli padahal distributornya udah nggak ada, bengkel resminya udah nggak ada. Ya itu dia, balik lagi ke brand dan sejarah dan branding ya. Lambretta itu legend. Lambretta itu terkenal kalau misalnya kita beli klasiknya itu harganya lebih mahal, jauh bahkan daripada beli barunya. Mungkin orang-orang yang beli ini juga ngejarnya seperti itu. Nanti jualnya secondnya lebih mahal. Sudah terbukti karena distributornya udah nggak ada. Sekarang ini dijual harga 60 juta. Dulu barunya keluar itu 52,5 juta. Sedangkan dari odometer tadi kilometernya itu baru 3.900 ya. Harganya gelap sih. Tapi tergantung kecintaan kalian ke brand Lambretta ini. Jadi kalau udah cinta sama brand mah udah nggak lihat harga, udah ngeliat nggak nyaman, udah nggak mikir nanti servisnya gimana, udah beli aja dulu gitu loh. Mungkin kalau disimpan lama 5 tahun, 10 tahun, ini harganya mungkin naik, kita juga nggak tahu. Tapi yang sudah terjadi kepada Lambretta lama itu memang harganya jauh naiknya. Tapi gue rasa kalau misalnya transmisi matic ini masih bisa di treatmentnya itu secara bengkel-bengkel Jepangan ya, karena sistemnya mirip gitu loh. Kampas kopling, roller, itu masih fan belt, itu masih mirip gitu. Mungkin bisa diakalin lah istilahnya kalau di sini gitu ya. Jujur kenapa Vespa menang, karena ya itu dulu sekitar 3 tahun lalu distributornya itu mengeluarkan Lambretta rame banget saking lakunya. Orang yang beli Lambretta itu setahun kemudian baru dapat unitnya, setahun kemudian baru dapat STNK-nya, dan banyak juga yang nggak mendapat BPKB-nya. Tapi kebetulan motor ini lengkap ya, STNK ada, BPKB ada. Tapi kalau misalnya Om nanya, ini tidak untuk dijual. Kalau dari segi berkendara sekarang, berkendara sih jujur gue lebih senang ini daripada Vespa. Bentuknya dari misalnya kita mengendarai skuter ini tuh lebih panjang di sininya nih, lebih kayak enak untuk dibelokin gitu, jadi ketahuan gitu loh beloknya daripada Vespa. Dari spion juga ini nggak klasik, nggak modern, tapi nggak bulat, tapi apa istilahnya nih, oval ya, oval gitu. Dari bentuk masih bisa diterima. Dulu kalau misalnya beli Vespa ya, pasti pertama diganti itu spion, karena spionnya kalau nggak kotak bulat, udah begitu. Kalau ini oval. Terus dari mesin, dia tuh dari tarikan awal tuh ngegerung banget, parah ngegerungnya. Mungkin karena cc-nya kali ya. Tapi kalau misalnya dipakai di dalam kota, jujur sih 200 cc itu boros. Tapi kalau touring, wah ini sih enak banget ya. Gue suka desain yang patah-patah gini, dia tajam ya, nggak kayak Vespa gitu. Tapi kalau mempunyai motor ini juga, dari segi aksesoris sih, ya kurang ya. Nggak banyak brand aftermarket yang memproduksi aksesorisnya. Kalau Vespa kan banyak, Zelioni, Polini, terus naon deui? Zelioni, Polini, terus ya itulah.
Ya gitu-gitu ya. Ban sih banyak, ban kan ukuran 12 sama lah sama Vespa. Kebetulan ini pakai Angel Scooter kalau nggak salah ya. Gitu. Tapi kalau gue punya Lambretta ini sih gue standarin ting-ting sih, karena gue penikmat standar ya. Coba kita coba nyalain yuk. Anjay. Dari segi getarannya sih getaran 200 cc nih. Dia lebih bergetar ya daripada 150 125. Tuh. Knalpotnya jujur gue juga lebih suka ya daripada Vespa. Tapi semua kayaknya model skuter seperti ini tuh ini nih masalahnya nih. Nggak ada dudukan kaki buat boncengan ya bener. Jadi agak pegel juga jauh. Dan secara body ya, dia tuh lebih besar nih, lebih lebar dari Vespa. Jadi mungkin yang diboncengin tuh kalau misalnya jauh Jakarta Bogor, Jakarta Puncak tuh agak pegel ya. Karena dia harus ngangkang begini nih. Kayak gitu. Jujur sih, kalau balik lagi yang tadi ya, kaum menang mending. Kayak gua nih sebenarnya kaum menang mending. Gua lebih seneng Jepangan sih secara fungsi ya. Karena ini jatuhnya collectible items. Kalau gue tuh males ribet repotnya servisnya di mana, mikir segala macam. Apakah pemasangan Jepangan masuk ke sini atau nanti long lastingnya gimana gitu loh. Yang sudah jelas-jelas aja ya secara fungsi. Tapi untuk ganteng-gantengan sih ini menang. Ini menang nih bos daripada Vespa. Beneran dah. Karena secara logika itu lu punya 60 juta pun belum tentu bisa dapat unit ini sekarang gitu loh. Yang jual juga gelap ya, kadang ada yang jual 70, gue lihat 78 malahan. Balik lagi tergantung kondisi ya kan. Ya gitu aja Om, review gue terhadap Lambretta V200, semoga berguna. Dan balik lagi ke kantong masing-masing, ke saldo masing-masing. Ada yang bilang 70 juta itu 60 juta murah, ada yang bilang itu nggak masuk akal. Gitu aja, gue IG, thank you. Ingat lagi. Gaya itu keharusan, sehat itu pilihan. Udah gitu aja. Gaya otomotif.